Baik, terima kasih sudah datang di sini. Jadi kegiatan kita kali ini yaitu kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita awali dengan doa. Kita salah satu dari adik-adik memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, kabarnya kita selalu memperkenalkan diri kita masing-masing. Baik, perkenalkan nama Ibu Nanda, asal dari Jambi. Perkenalkan Ibu, nama saya Sania, saya berasal dari Larang-Tuka. Perkenalkan saya Rista, asal saya dari Nagikio. Perkenalkan nama saya Vira, asal saya dari Manggarai. Perkenalkan nama saya Rica, asal dari Perkenalkan nama saya Jones, saya dari Manggarai. Perkenalkan nama saya Julio dari Manggarai. Oke, baik adik-adik, terima kasih sudah memperkenalkan diri adik-adik. Baik adik-adik, dalam konseling kelompok ini hal-hal yang harus kita patuhi yaitu masalah yang kita bahas pada hari ini tidak disebarluaskan keluar, dan ketika teman berbicara kita harus mendengarkan dan tidak menghakimi. Apakah adik-adik semua mengerti? Mengerti, Bu. Baik, selanjutnya Ibu minta adik-adik silakan menceritakan masalah yang dihadapi oleh adik-adik semua, dimulai dari adik Sania. Baik Ibu, jadi di sini masalah yang sedang saya hadapi yaitu kurangnya disiplin dalam diri saya. Jadi di sini saya itu sering menunda tugas yang diberikan oleh dosen. Saya itu sering menonton TikTok hingga larut malam. Padahal waktu yang ada itu lebih baik saya gunakan untuk mengerjakan tugas ataupun belajar. Baik, masalah yang saya alami sekarang Ibu, rasa tanggung jawab, yaitu di mana pada saat kami menjalankan tugas kelompok, tugas kelompok harus dikerjakan sama-sama, tapi ada bagian-bagian yang harus dikerjakan. Pada saat bagian saya tidak mengerjakannya. Pada saat presentasi, saya juga tidak mengikuti presentasi. Maka dari situ saya rasa kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kelompok. Dan Ibu, masalah yang saya alami saat ini yaitu kurangnya menghargai pendapat orang lain. Misalnya itu dalam kerja kelompok, saya itu kurang menghargai pendapat yang diberikan teman-teman, dan saya merasa kalau pendapat yang mereka berikan itu tidak benar. Masalah yang saya alami itu kurangnya rasa percaya diri ketika melakukan presentasi, ketika saya berbicara saya sering lupa. Begitu masalah yang saya hadapi saat ini yaitu kurang menghargai pendapat orang lain dalam hal apapun. Begitu masalah yang saya dapati adalah kerjasama. Jadi masalah kerjasama yang saya alami kurangnya kerjasama dalam menjalankan tugas kelompok. Baik, terima kasih adik-adik sudah menceritakan masalah yang dialami. Di sini Ibu minta adik bisa bentukkan masalah yang akan kita bahas pada hari ini dari masalah adik-adik tadi. Saya bagaimana kalau kita membahas masalahnya teman Julio ini, karena masalah ini sangat berdampak bagi semua orang dan masalah ini cukup serius. Jadi yang akan kita bahas masalah itu ya teman Julio. Apakah ada pendapat dari teman-teman yang lain? Berarti masalah yang kita bahas hari ini yaitu masalah adik Julio, yaitu kurangnya kerjasama dalam kelompok. Jadi baik adik-adik, tadi adik-adik sudah sepakat mengenai masalah yang kita bahas hari ini, yaitu masalah dari adik Julio mengenai kurangnya kerjasama dalam kelompok. Di sini Ibu ingin bertanya kepada adik Julio, apakah kurangnya kerjasama dalam kelompok itu pada semua kelompok belajar atau kelompok-kelompok tertentu saja? Semua kelompok belajar itu. Oke, baik, dari jawaban adik Julio, kurangnya kerjasama itu tuh dialami pada semua kelompok belajar. Apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain mengenai jawaban dari adik Julio? Baik, adik Sania. Baik Ibu, jadi di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai masalah yang dihadapi oleh teman Julio. Jadi di sini menurut saya teman Julio itu harus terlibat aktif dalam memberikan masukan atau pendapat dalam semua kelompok agar dapat memberikan
dan kekompakan dalam semua kelompok. Apakah ada teman-teman yang lain yang menambahkan? Baik, silakan Ica. Saya setuju dengan pendapat teman Sania bahwa dalam sebuah kelompok itu adanya kerjasama, sehingga apa yang akan dilakukan dalam kelompok itu agar bisa berjalan dengan lancar sehingga munculnya kekompakan. Baik, terima kasih kepada Sania dan Adik Ica yang sudah memberikan tanggapannya. Jadi di sini menunjukkan bahwa kerjasama itu penting dalam kelompok sehingga dapat meningkatkan kekompakan dalam semua kelompok. Baik, Adik Julio kan berasal dari daerah Lematan sebenarnya nilai budaya kata apa yang menganut tentang nilai kerjasama? Jadi di daerah saya itu ada kebudayaan tari baleo. Bisa Adik Julio jelaskan mengenai tarian Bali ini supaya teman-teman yang lain dapat mengetahui. Baik Ibu, jadi di daerah saya itu budaya tarian baleo itu tarian baleo itu menceritakan pemburuan ikan paus di desa Lamalaran. Jadi di situ ada kegiatan pemburuan ikan paus. Yang pertama itu mereka menghormati para leluhur dengan doa atau persembahan agar mereka bisa menangkap ikan paus tersebut. Oke, baik. Jadi yang dapat disimpulkan dari jawaban Adik Julio mengenai tarian Bali itu yaitu merupakan tarian yang berasal dari Lembata, khususnya di desa Lamalaran. Di situ di mana sebelum menangkap ikan paus, masyarakat di sana itu melakukan ritual menari, doa dan memberikan persembahan. Oke, baik. Apakah adik teman-teman semua sudah mengerti tentang tarian baleo? Baik. Jadi di sini kita akan masuk kepada teknik yang cocok untuk membahas masalah kerjasama yang kurangnya kerjasama yang dialami oleh Adik Julio. Yaitu di sini yang ibu ambil yaitu teknik role play. Yaitu teknik role play merupakan teknik konseling melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anggota kelompok dengan cara memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati yang disesuaikan dengan kejadian dalam kehidupan nyata. Baik adik-adik, di sini ibu meminta adik-adik semua untuk mempraktekkan mengenai teknik role play. Silakan adik-adik mempraktekkan. Tugas kelompok nih, bikin makalah. Jadi bagian-bagian yang pertama nih udah dibagi sudah. Siapa duluan? Saya duluan. Bagian apa? Saya pengertian. Sama betul. Sudah. Jadi satu kelompok ini tidak. Iya, saya satu kelompok. Untuk jalan itu. Judio, kamu kerja tidak? Ayo pulang siapa? Lihat si kotornya di belakang. Bahaya. Ada tugas tuh. Tuh masa sini kan tidak bisa dapat minum. Jadi terima kasih tadi adik-adik sudah mempraktekkan tentang teknik role play dalam tarian baleo. Jadi dalam tarian baleo itu ada nilai-nilai yang terkandung yaitu nilai kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan kebersamaan. Jadi ibu di sini meminta adik-adik untuk membuat kesimpulan terkait kegiatan kita hari ini dari awal kegiatan menjelaskan. Apakah ada yang bisa membuat kesimpulan? Saya Ya, baik pada Adik Julio. Baik Ibu, sini saya simpulkan bahwa
budaya tari bolero itu dari daerah saya sendiri dan berbata. Jadi saya simpulkan bahwa tari bolero itu menjadi salah satu budaya di daerah kami. Tari bolero itu menceritakan dalam bentuk kerjasama, kedisiplinan, kebersamaan, dan kekompakan dalam anggota kelompok. Terima kasih. Oke, baik. Jadi Ibu ingin bertanya apa yang kamu dapat dari tarian kemarin? Yang saya dapat dalam tarian bolero itu kekompakan kelompok. Terima kasih Adik Julio yang sudah berpartisipasi. Semuanya paham? Jadi baik, di sini yang Ibu petik dari kegiatan kita pada hari ini itu pesannya dalam sebuah kegiatan kelompok adik-adik semua tuh harus berpartisipasi, bekerja sama dalam kelompok sehingga tugas yang diberikan oleh dosen atau guru bisa diselesaikan dan hasil itu dapat memuaskan bagi adik-adik semua. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini kita menutupnya dengan doa. Ibu minta salah satu dari adik-adik. Baik, terima kasih adik-adik. Sampai bertemu kembali. Baik, Ibu.